untuk total keseluruhan darah di PMI Solo untuk stok hari ini adalah 3.746. 3.746 stok saat ini ya. Jadi nah, ini yang aku mau tanya ke Mas jadi hal yang paling krusial, hal yang paling sering ditanyakan. Gift, Mas. Tapi nggak usah jauh-jauh ke gift dulu deh. Agendanya aja, apalagi September ini kan ya semua orang lah, hampir semua orang tahu bahwa September ini kan bulannya PMI. Iya, Ya kan? betul sekali. Nah, itu agendanya apa nih di bulan September ini? Hari ini teman ngobrol saya sedikit berbeda seragamnya. Ini temanya apa sih emang? Jagung. Oh jagung. Oh jagung Mas. Habis ini mau jagung ke Sragen. Oh iya. Jangan nangis lu. Nah buat teman-teman semuanya ini sekedar informasi ya, kalau setiap Kamis nanti insya Allah teman-teman PMI itu akan menggunakan pakaian seperti ini. Yang cewek pakai kebaya, nanti yang cowok pakai beskap gitu. Nah ini kan menambah apa ya namanya, mengupgrade penampilan kita gitu loh, biar terlihat shining, shimmering, splendid. Oke. Lebih berbudaya. Lebih berbudaya, betul. Wong Jawa aja ilang Jawa nih. Piye to Mbak kok mbok urup iki nek mau ya Allah. Gusti. Cek dulu. Tes. Ya. Di ngene iki sik. Wes. Oke, tadi saya belum memperkenalkan teman ngobrol saya, ada Mas Dedi dan juga Mbak Puji. Iya. Oke. Ini kayaknya agenda rutin ya. Sudah sejak bulan apa ya kita ngobrol soal ketersediaan darah. Nah, kali ini kita ngobrol soal ketersediaan darah di bulan September. Apakah ada gift? Kita bahas nanti. Oke. Sambil ngopi enggak apa-apa deh. Oh, enggak apa-apa. Ya kalau bisa temennya dikasih dong. Karena kopi itu paling enak kalau dibuatin sih sebenarnya. Oh, iya. Kalau bikin sendiri itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Dibuatin siapa, Mas? Dibuatin siapa? Sendiri. Buatin sama tangan semua. Ya Allah, musakeman. Oke, Mbak Puji. Iya. Boleh dong spill info tentang ketersediaan darah di bulan September ini. Ya, jadi untuk stok darah di PMI Solo itu untuk golongan darah A, itu untuk whole blood itu sekitar 121, kemudian untuk PRC itu 583, untuk trombosit 41, FFP fresh frozen plasma itu sekitar 22, dan totalnya adalah 868 untuk golongan darah A. Untuk golongan darah A ada sekitar 800. Untuk golongan darah B, untuk whole blood-nya adalah 178, PRC 719, trombosit 50, untuk FFP 31, kemudian plasma 98, jumlah total 1076. 1076 Iya. golongan darah B. Oke. Kemudian untuk O, Mbak Dia golongannya apa? Oh, enggak tahu saya. Oh, maksudnya O. Biasanya Ya, untuk O itu kan golongan- kemudian ya. orangnya ya kan. Golongan darah O, untuk whole blood 176, untuk PRC 969, 900. iya. TC 46, FFP 22, plasma 186, dan jumlah total adalah 1399. 1300. Wow. 300. Banyak sendiri. Oh, banyak ya temennya yang O ya. Iya. Oke, next. Untuk golongan darah AB, untuk whole blood 74, untuk PRC 185, trombosit 30, untuk FFP 73, plasma 41, dan jumlah total adalah 403. 403. Iya, jadi untuk total keseluruhan darah di PMI Solo untuk stok hari ini adalah 3.746. 3.746 stok saat ini ya. Jadi ini buat yang bilang PMI Solo nggak ada stok, parah. Berarti untuk 1 bulan ke depan, bulan September kira-kira bagaimana? Ini aman? Aman nggak? Atau Iya, untuk ketersediaan darah untuk saat ini sampai bulan September itu masih aman. ya, Aman. berarti ya. Aman. Kalian butuh apa aja? Ada. Yang nggak ada cuma jodoh di sini. Belum. Oh belum. Kok belum Mas? Berarti membuka kemungkinan. Ya iyalah. Oh iya.
Nah, ke Mas Dedi deh. Tadi kan Mbak Puji sudah mengatakan bahwa stok darahnya itu 3.000 sekian dan itu banyak sekali kan. Kalau kita tarik ke jumlah masyarakat di Solo, kira-kira berapa sih jumlah masyarakat di Solo yang bulan Agustus kemarin sudah berhasil mendonorkan darahnya? Agustus ini ada 6.989 orang Tolong diulang. yang mendonorkan. 6.000. 6.989. Ini di dalam dan di luar gedung. Artinya Luar biasa. di dalam gedung dan di luar kegiatan mobile unit kayak gitu. Ada total segitu. Jadi memang dari apa ya, dilihat dari animonya masyarakat ini sudah sangat-sangat apa ya, donor darah jadi Seperti lifestyle ya. Oke, apalagi kan momen Agustus tuh kadang Iya. ya kan serangkaian ada acara Ya, karang kemarin kan- tahunan, ulang tahun Iya, benar Indonesia apalagi kan kan. kemarin kita banyak diserang sama KKN. Ya, betul. KKN terus hampir semua kegiatan Agustusan itu Pasti ada donor darah. ngambil donor. Tapi itu bagus. Iya, bagus. Memang itu kegiatan yang positif ya. Terima kasih yang sudah Iya, betul. mengadakan kegiatan donor darah. Itu juga membangkitkan kesadaran masyarakat pentingnya donor darah. Karena murah deh. Iya, murah. Nggak ada Murah, gratis, nggak keluar Iya, apa-apa ya. nggak Dapat ada- snack lagi. nggak keluar apa-apa. Ya, cuma Iya. keluar darah aja. Darah. Dapat snack lagi kan. Nah, tadi kan Mbak Puji sudah menyampaikan bahwa stok darah itu ada 3.000 sekian dan itu banyak sekali. Dan Mbak Puji sama Mas Dedi sudah menyampaikan bahwa bulan September ini stok aman kayak gitu. Tapi masih disarankan nggak untuk melakukan kegiatan donor darah? Iya, tetap masih bisa untuk pendonor yang sudah waktunya donor darah itu bisa mendonorkan darahnya di PMI Solo. Ya, nah kita bisa tetap terima 24 jam gitu ya. Oke. Kemudian sama di mobile unit. Mobile Masih unit. bisa. Ini hari Minggu masih ada slot nggak nih? Untuk hari Minggu kita sesuaikan jadwal ya. Bisa untuk donor itu sekitar tanggal 3, 5, 13, 22, 23, 26 sampai 30. Sampai 30. Ya, untuk Oke. yang lainnya sudah terisi oleh instansi, tapi kita lihat targetnya dulu berapa. Kita kan juga harus melihat ya, untuk stok sekitar 3.000, kita kan juga harus menjaga umur darah. Betul. Iya, seperti itu. Stok ini kan Sesuai berjalan ya. Artinya 3.000 sekian ini bukan Stuck segitu stuck terus. segitu Oke. terus enggak. Itu tapi angka ini kan fluktuatif. Artinya dalam bulan ini kita mempersiapkan bulan depan. Oke. Gitu. Jadi darah yang keluar harus diganti dengan darah yang masuk juga biar stok tetap aman gitu. Oke, berarti kalau ada instansi mau mengajukan kegiatan donor darah masih bisa ya? Bisa, cuma nanti kita jadwalnya lihat kembali. jadwalnya. Oke, keren sekali. Nah, tadi Mas Didi menyampaikan bahwa stok darah ini fluktuatif, ada yang Yes. keluar harus ada yang masuk, Yo. ya kan? Nah, idealnya ketersediaan darah dikatakan aman itu tuh gimana? Kalau dalam sebuah negara itu memang idealnya harusnya 2,5% Oh, dari 2,5%. total penduduk. Nah, sedangkan kalau kita tarik di Indonesia belum ada 2,5%. Oke, di Indonesia ya, Ya. kalau kita ngobrol Indonesia. Indonesia secara Oke. negara ini belum ada 2,5%. Inisiatif masyarakat kita untuk donor darah itu masih sangat rendah kalau dalam lingkup Indonesia. Tapi kalau di Kota Solo sendiri yang mayoritas itu total penduduknya hanya sekitaran 500-an ribu. Di 2021 aja kita bisa mengajak 77.000 orang Wow. itu untuk donor darah Itu tahun 2021. 2021. Luar Artinya biasa. jika dibandingkan dengan total penduduk itu ya rasionya lebih dari 2,5%. 2,5%. Bisa sampai ini kalau di catatan saya ada 14,8%. 14,8%. Ya artinya ini membuktikan kalau warga Solo ya peduli, kemudian ini kan apa ya jadi kebiasaan lifestyle juga yang tadi dia Betul, bilang dan sehat juga artinya Betul, ini betul. masyarakat juga sudah mulai paham donor darah itu manfaatnya apa Betul. ya gitu.
Oke, luar biasa. Ternyata targetnya aja 2,5 katakanlah Yes. itu ya. Ya. Tapi ternyata di Solo ini sudah bisa sampai kurang lebih 14,8%. Itu 8%. 2021. 2021 luar biasa. Ini terima kasih ya buat masyarakat Solo dan sekitarnya. Antusiasnya luar biasa. Antusiasnya sekali, ya. luar biasa sampai alhamdulillah stok kita gak pernah kosong ya kan. Makanya karena saking antusiasnya belum ada 2 bulan ada yang datang ya. Iya. Ada yang rajin sebulan sekali datang. Nah, itu mau donor darah apa ngapeli perawatnya ya. Nah, ini kan kalau kita scroll sosial media PM ini kemarin sempat mengatakan bahwa bis donor sementara tuh off kayak gitu kan. Nah, kalau saat ini gimana nih? Bis donor apakah tetap kembali beroperasi atau bagaimana? Jadi untuk bulan September untuk yang bis donor di pengadilan Ya, ada- depan pengadilan. depan pengadilan itu sementara off dulu Oke. karena ini ada instansi Ya, bisa tinggal ngiring mantan. Oh, bahas mantan terus ada apa sih nih? ada sudah di pantai. Oh, ada sudah di mantan. Oh, jangan-jangan outfit kita hari ini tuh. Dalam rangka itu. Oh, dalam Kenapa rangka dipilih itu. hari Kamis? Ya karena itu tadi. Iya, benar. Jadi buat Udah teman-teman siap itu, teman-teman kalau nikah pengen ngundang orang-orang PMI rapi-rapiin hari Kamis Hari nikahnya ya. Kamis, Siap. Gimana? Bisnya untuk ada salah satu instansi yang Ya, menggunakan. menggunakan. Oke, untuk kegiatan donor darah. Ya, jadi bukan berhenti. Artinya hanya off yang ada di depan pengadilan. Untuk dalam 1 bulan ini karena kita udah ada kerjasama dengan instansi, jadi kita muter terus dalam 1 bulan itu ke instansi-instansi itu perbankan. Jadi kalau teman-teman nanti ngelihat misalkan ya lewat di pinggir jalan kok mampir ternyata ada di situ ya itu Bisa memang ya. ada kegiatan di situ bukan off bener. Oke, berarti ada kegiatan di situ ya, bukan kita mau setor uang di situ ya, karena emang kita ada kegiatan donor darah di situ. Nah, ini yang aku mau tanya ke Mas Dedi, hal yang paling krusial, hal yang paling sering ditanyakan. Pokoknya Gift, Mas. Tapi nggak usah jauh-jauh ke gift dulu deh. Agendanya aja, apalagi September ini kan ya semua orang lah, hampir semua orang tahu bahwa September ini kan bulannya PMI. Iya, ya kan? betul sekali. Nah, itu agendanya apa nih di bulan September ini? September ini kan ada satu agenda besar ya. Wih, September ini karena PMI itu hari ulang tahunnya di bulan September tanggal 17, nanti insya Allah ya tanggal 17 rangkaian kegiatannya itu banyak. Tapi sebelum ke situ nanti awal-awal bulan September itu PMI bakalan ada audit sertifikasi ISO. Ya, jadi mohon doanya juga buat teman-teman karena ini berkaitan dengan kualitas pelayanan, kemudian mutu dan lain sebagainya. Jadi harapannya nanti diberikan kelancaran dalam proses mendapatkan sertifikasi ISO ini. Oke. Ini awal-awal, kemudian nanti pertengahan ada kegiatan itu tadi HUT itu tadi. Nah, kalau di HUT ini nanti kan rangkaiannya ada banyak. Ya. Kami pastikan nanti akan ada hal-hal yang mengagetkan. Nah, itu. Kalau Spesial. banyak ini yang nanya nanti kan udah banyak yang tahu juga Iya. PMI hari ulang tahunnya di bulan Yo, September, jelas kan. Kayaknya tuh Makanya nih, ada yang udah ngempet pokoknya donornya September aja deh, September aja deh. yang udah gitu. rutin banget ada gift apa, ada gift Iya, apa. benar, gitu. benar, Itu banyak banget yang nanya kayak gitu. Ya ditunggu aja karena kayaknya nggak akan kita umumkan. Yoi. Pokoknya kalau soal gift tuh yang tahu cuma Mas Dedi, beneran. Nggak akan kita umumkannya nanti mendadak. Mendadak. Ya, Jangan-jangan dadaan. wae lah. Bukan dadak tapi dadaan gitu. Supaya ya lebih seru aja kayaknya. Surprise. Ya, tapi nanti tetap rangkaiannya ada banyak. Kami sudah menyusun beberapa kegiatan yang bisa diikuti pendonor, relawan dan juga teman-teman dan masyarakat Solo. Betul. Ya harapannya bukan hanya bulan Agustus saja yang meriah. Ya. Tapi September ini juga nggak kalah Lebih dengan meriah. betul, lebih September ceria. Iya, Oh, betul. September sedih ya? Iya. Kalau Mas Dedi enggak? September sedih. Enggak saja bahagia banget. Melihat dia Bahagia. bersamanya. Aduh, Ya, Mbak Puji malah dibongkar gimana sih? beban saya berkurang. Malah kayak bar nikah ke anaknya. Kayak
gitu. Bebannya berkurang. Oke, dan harapan kita adalah semangat donor dari teman-teman ini tuh nggak hanya di bulan Agustus September aja ya, tapi sampai Oktober, November, Desember, bahkan seterusnya gitu loh. Nah, jadi jangan cuma jadi gift hunter. Iya, padahal aku sendiri juga gift hunter. Ya nggak apa-apa sebenarnya nggak apa-apa. Itu kan jadi bonus ya, Ya, artinya. betul. Tapi kalau niat kita donor karena gift ya itu nanti tentu bukan perkara yang baik ya, artinya manfaat utamanya ini sebenarnya bukan di situ, tapi kita jadi lebih sehat, kesehatan kita terkontrol, kemudian apa lagi deh? Kalau kamu ngerasain apa tuh donor tuh? Lebih fresh, Yes, lebih ketemu plong. orang. Ya. Kayak iklan itu ya. Ketemu orang baru. Iya, betul. Menurut saya kalau nggak donor tuh resah dan gelisah. Mungkin ya yang Menunggu di dirasakan orang-orang yang sebulan sekali apel ke PMI itu kayak gitu deh. Kalau nggak donor tuh Belum resah dan waktunya. gelisah. Belum waktunya tuh dia udah datang gitu loh. Kenapa sih, ada apa sih saking kangennya sama PMI? Nah, kalau ngobrol soal gift itu ya Mas ya, kan banyak Yes. nih PMI itu pernah berkolaborasi dengan mungkin Eternal Skin dan yang lain sebagainya. Ada juga Bubble Suswrap dan pokoknya banyak lah kerjasama yang lain. Yes. Kalau misalkan ada nih salah satu teman yang saat ini nonton pengen ngajak kolaborasi, gimana caranya? Bisa banget. Jadi kolaborasi ini luas. Artinya kita bisa kolaborasi dalam berbagai hal. Kalau PMI sendiri kan juga produknya juga banyak. Ya. Yang berkaitan dengan darah ya kita punya kegiatan donor darah. Kemudian ada laboratorium klinik. Itu yang berkaitan dengan darah. Kemudian kita punya klinik kandungan, kita punya pelatihan, kita ada apa namanya? Akademik juga, Politeknik Akbar. Kemudian kita punya layanan sosial juga, Gria PMI Peduli dan Gria Bahagia. Ya, artinya kita sebenarnya ini cukup lengkap untuk mewadai masyarakat yang mau berkegiatan apapun sebenarnya ini masuk. Nah, tinggal kegiatannya apa, kapan dan di mana ini perlu diperjelas. Nah, untuk memperjelasnya nanti bisa mengirimkan surat, misalnya mengirimkan surat ke PMI atau menghubungi kontak person yang ada ataupun bisa menghubungi sosial media. Artinya luas, mau kegiatan apapun bisa. Dari apa? Yang simpel misalnya. Dari kegiatan kayak misalkan di RT lah, lingkup RT. Lingkup apa ya? Lingkup kecamatan, kelurahan, kabupaten, internasional kita juga siap. Event nikahan Ini yang bahasnya kan terus Oh, itu. iya Oh, nikahan dia bisa. Iya kan, penjagaan kemarin. penjagaan iya, nikahan kita penjagaan. kita Iya, pernah iya, beberapa kali. Iya, iya. Cuman Oke, belum benar. ada acara nikahan yang ada donor darahnya. Iya, betul. Itu belum ada. Kayaknya belum ada deh. Bagaimana mau menjadi pionir? Boleh sih ya. Kayaknya nanti kalau di-share ke media juga bagus Juga ini. unik ya. Nyumbangnya darah orang duit. bener. Tidak menerima uang tapi menerimanya Iya. darah. Oke. Pas media foto, kok sih 5 menit kan? Kok kayak suaranya nuzul? Nuyul. Oke. Kita doakan nuzul juga. Iya, kita doakan. Nuzul. Nah, bisa jadi ini buat masukan buat nuzul. Nuyul ya. Oke. Yang terdekat Yang ada terdekat Randy. gitu. Oh, Iya, iya. ada Randy itu. Boleh. Bisa lah, boleh ini. Oke, ada Nuzul ya nanti Zul kalau bisa ya. Bisa dibahas lebih lanjut dengan Pak Puji. Masih menerima kan permintaan donor. Oke. Nah, Mbak Puji sering nggak ketemu orang yang belum ada sebulan udah pengen donor lagi? Kayak itu sering nggak? Sering sih. Sering banget ya. Tapi idealnya jarak donor itu berapa? Untuk jarak donor sendiri adalah 60 hari 60 atau hari. 2 bulan lah paling nggak seperti itu. Kalau 60 hari ya. 60 hari Itu yang konvensional, Ya, yang biasa konvensional. ya. Oke. Ya biasa. Kemudian biasa. ada beberapa pertanyaan juga yang saya donornya terakhir tanggal ini. Kira-kira bisa donor lagi kapan gitu kan. Tinggal ditambahkan Mas, Mbak ya. Jadi tolong di handphone kita itu juga udah ada kalkulator ya. Betul. Tinggal ditambahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita masih pakai kartu manual, di kartu itu sudah disertakan tanggalnya. Artinya yaitu sudah jadi reminder harusnya. Kemudian ada beberapa memang perbedaan di kartu donor sama WhatsApp Gateway. Ya, di WhatsApp Gateway itu 60 hari. Ya. Ya,
terkadang memang yang di kartu itu 61 hari Ya. untuk ngasih spare supaya ya, kalau yang di WA kan hanya reminder ya. Artinya mengingatkan oh ini sudah waktunya. Terserah mau donornya kapan. Nah, itu ada yang bingung juga, yang bener ini atau yang ini gitu ya. Semuanya benar karena itu sudah 60 hari. Ya, yang salah kalau nggak donor gitu. Oh iya sih, bener sih. Pokoknya harus genap 60 hari ya. Nggak bisa Kasian tuh. juga kalau misalkan nanti udah sampai sini kayak yang 1 bulan tadi kan tekan kene rasito donor gitu kan. Kayak Omayato. Lumayan tuh. Karena kalau donor varises mungkin bisa ya, tapi kan harus by request By request. Betul. gitu. Kasihan amat pada yang 1 bulan tuh kenapa sih? Ternyata jaraknya yang ideal adalah 60 hari. Pokoknya 60 hari. genap 60 hari. Berarti kita bisa donornya tuh di hari ke-61 gitu kan? 60 hitungannya. bisa. 60 bisa. 60 bisa. Oh, Ya makanya yang 60 itu kan kalau WhatsApp itu dikirimnya ke pas 60 harinya. Tapi kalau yang di kartu itu kan 61 hari. 61 hari. Iya. Oke. Itu mengingatkan sih. Intinya kalau sudah diingatkan sesegera mungkin Yes. gitu aja ya. Pokoknya jangan sampai enggak. Nah, ini pasti yang sering nerima broadcast tentang kebutuhan darah Mas Dedi kan. Apa? Ya biasa broadcast pasien A membutuhkan darah sekian, pasien ini membutuhkan darah sekian. Nah, yang ini yang mau saya tanya nih, apakah PMI Solo itu sudah menjamin bahwa pokoknya kalau kamu tuh butuh darah, kita tuh ada gitu loh. Aku tuh selalu ada buat kamu. Itu enggak percaya sih aku. Oh, kayak enggak gitu. percaya. Nggak percaya. Kenyataannya enggak gitu. Sakit. Nyatane Nyatanya berencana. Ya memang apa ya, kita harus jujur juga di saat ini memang masih beredar kayak gitu ya, broadcast kayak gitu masih banyak sekali. Nah, ini kan kalau kita bedah faktornya banyak sebenarnya. Kenapa orang sampai apa ya, bikin broadcast kayak gitu, kemudian menyebarkan itu kan banyak faktornya. Salah satunya ya karena Panik mungkin ya. panik ya itu bisa. Segini loh sebenarnya kalau kita sepakat ya kalau darah itu ketika orang sakit butuh darah itu sakitnya udah serius ya pasti. Iya. Maksudnya nggak panu. enggak. Manu ngapain diobatin pakai darah? Dioles. Makanya kan. Makanya ini kan penting ya artinya. Maksudnya ini yang butuh darah tuh bukan penyakit-penyakit yang sekedar Yang bukan receh sekedar lah. yang receh ya, yang misalnya kesleo atau kan nggak butuh kan. Iya, betul. Penting artinya ya ini darah ini penting gitu loh. Akan lebih baiknya ya kita cari tahu sebelum misalkan amit-amit sampai butuh ya paling enggak kita udah paham dulu alurnya kalau butuh gimana, kalau donor gimana. Kayak SIM gitu loh, Dek. SIM kan kita awal-awal kan nggak tahu tuh. Iya. Tapi kan kemudian ketika sudah tahu kan kita nggak bingung tuh. Ada yang sudah pakai online, perpanjangan kita nggak perlu ke Sragen. Ya, saya kan Sragen ya maksudnya. Nggak Oh, perlu ke Sragen, Mas. Sragen. Habis ini jaga Sragen. Oke, siap. Kita ngantar ya, Pak. Yoi, kita Kayak gitu awal-awal ini contoh ya, contohnya kayak misalkan bikin SIM dulu. Bikin SIM dulu saya tuh bingung juga. Tapi karena sudah tahu, kemudian mempelajari juga. Oh ternyata kalau mau perpanjangan tuh gini-gini, syaratnya gini-gini. Oh ternyata ada aplikasi ini. Akhirnya Enggak bingung lagi. nggak bingung lagi dan nggak perlu lagi ke Sragen sekarang. Betul. Kita bisa ngurusnya ke Solo, ke Iya. tempat lain terdekat itu bisa. Oke. Nah ini darah ini juga kayak gitu. Kita sudah kerjasama dengan rumah sakit. Rumah sakit itu hampir seluruh rumah sakit di Solo itu sudah ada BDRS-nya, bank darah rumah sakitnya. Artinya pasien ini yang punya siapa sih? Kan yang punya rumah sakit. Rumah sakit. Iya, betul. Pasien kan yang punya rumah sakit. Artinya rumah sakit juga punya kewenangan, punya kewajiban untuk menjelaskan. Oh ini butuh darah ini, jenisnya ini, berapa banyak itu harusnya dari rumah sakit. Dan pasien juga, keluarga pasien juga kewajiban untuk tanya detail. Ini butuhnya ini apa yang dibutuhkan. Jadi ke PMI itu nggak bingung. Iya. Jadi penjelasan dari rumah sakit ke pasien atau keluarga pasien itu juga nggak ada yang miss gitu Iya, loh. betul. Akibatnya apa kalau miss ya itu tadi duluan broadcastnya ya, broadcast. macam-macam, bingung, bingung dan lain sebagainya akhirnya kayak gitu. Nah untuk ketersediaan, insya Allah PMI Solo ini dengan data yang
kita hadirkan tadi, kita bacakan tadi itu ya insya Allah itu nggak akan ada ini ya, nggak akan ada harusnya nggak akan ada kekurangan stok. Karena Puji juga bertugas dengan baik di bagiannya ya, kemudian ngatur flow-nya, keluar masuknya darahnya juga diatur sebagian P2, kemudian kita juga menjelaskan kepada masyarakat butuhnya gimana, stoknya carinya kayak gimana. Kita juga pelayanan 24 jam. Harusnya nggak akan ada kayak gitu. Tapi dari PMI Solo menjamin nggak akan ada yang namanya kekurangan. Betul. Luar biasa. Karena stoknya tadi udah dibacain Mbak Puji stoknya banyak banget loh, dari banyak. bahkan semua komponen darah saya rasa semua ada stoknya ya. Nggak ada yang dikatakan nol di situ ya. Wow, keren sekali. Dan tadi menyambung yang Mas Dedi bilang informasi di rumah sakit, kan kita juga sudah ada donasi dari Sabtu, ada TV di setiap rumah sakit. Mungkin barangkali keluarga pasien yang ya amit-amit tiba-tiba membutuhkan darah bisa lihat stoknya di situ ya, karena stok itu tuh terupdate yang ada di PMI Solo. Karena darah ini sudah pasti butuh gitu loh. Maksudnya Iya, sudah pasti ketika ada orang yang mau lahiran pasti ya standby darah. Ketika mau operasi juga pasti butuh darah. Artinya kalau nggak emergency loh ya, artinya kan bisa dipersiapkan kayak misalkan mengambil pen itu pasti ya apa ya, jaga-jagan terus mau lahiran ini kan panjang ya, maksudnya jaraknya ini panjang untuk mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan, berkas-berkasnya dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ke PMI itu udah lengkap, udah bawa sampelnya ya Bu. Ya, sama Udah bawa surat sampelnya. pengantar dari rumah sakit. Ada suratnya gitu loh. Jadi nggak bingung sampai sini terus nanti balik lagi. Nah, kan habis waktu. Jadi keluarga pasien tuh harus memastikan adanya itu tadi ya, surat pengantarnya, surat permintaan deh ya, sama sampelnya. Jadi jangan langsung keluarga butuh darah langsung panik datang ke PMI. PMI juga nggak tahu nih butuhnya darah apa. Sebelum ke PMI itu harusnya cross check dulu ke rumah sakit. Jadi saya ke PMI itu dibekali apa gitu loh. Jadi nggak cuman sekedar datang terus kita ke sini ya, kita nggak bisa darah apa? Ya pokoknya butuh darah ya, darahnya apa? Kadang kan udah ini ya, maksudnya ada mungkin dari masyarakat yang dapat broadcast itu kemudian nanya, ini saya mau donor untuk ini atau pasien atas nama ini nih sudah dilayani belum, padahal itu belum masuk. Ini yang sering ya, kayaknya teman-teman di bawah tuh sering banget nih. Karena kalau dapat kayak gitu. Broadcast kan nggak bisa ke kontrol. Iya, kita kemana-mana nggak bisa kontrol. Betul. Keren sih. Intinya PMI Solo itu menjamin insya Allah lah ya, insya Allah stok darah selama sepanjang bulan September ini aman. Tapi juga misal tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau donor darah masih bisa. Oke. Mbak Puji ada yang mau disampaikan nggak? Ya, jadi untuk teman-teman yang rumahnya jauh, bisa kalau MU mobile unit bisa di terdekat ya, bisa lihat di Instagramnya PMI. Nah di situ ada tempat MU-nya di mana aja. Nah, kalian bisa datangi di situ biar dekat dari rumah. Kalau datang ke PMI juga nggak apa-apa. Di PMI kan lebih nyaman, ya kan? Itu aja sih. Lebih nyaman, lebih adem, lebih enak ya kan. Kopi, es krim, roti, ya kan. Snacknya milih. Kemarin podcast sama si Wahyu Deka bilangnya dia gitu sih. Snacknya bisa milih. Dan ternyata bener. Atau mungkin di aplikasi Ayo Donor ya, kayaknya bisa deh. Bisa ada titik nirbinya gitu loh. Kalian terdekatnya itu di mana gitu. Bisa kan? Bisa mengagendakan, kan bisa ngitung ya. Artinya kalau kita misalkan donor di tanggal 1 September ya, artinya kita udah ada bayangan 2 bulan lagi ke depan kira-kira mau donor di mana, itu kan bisa dicek semuanya. Oke. Untuk 2 bulan ke depan tuh juga sudah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk. Luar biasa. Sudah ada yang masuk, cuman kita belum informasikan keluar ya. Jadi yang kita keluarkan ya hanya dalam 1 bulan itu. Oke. Yang jelas ntar lah ditunggu informasi di bulan Oktober lagi ya. Oke. Mas Jadi ada yang mau disampaikan? Ya, jadi kan tadi disampaikan Puji, stok kita ada di angka 3.700-an ya Puji. Ada angka 3.700-an. Idealnya dalam 1 hari itu kita
bisa menyediakan di kisaran 1.500-an sekian. Itu hijau banget gitu. Artinya aman lah gitu. Tapi ya ini kan angka fluktuatif. Nah, ini termasuk cukup tinggi. Ya cukup tinggi. Dalam 1 bulan kan kita persediaannya dalam 1 bulan ini cukup tinggi. Jadi memang ada beberapa golongan darah yang di luar gedung itu memang kita batasi ya Bu ya. Iya. Ada beberapa golongan darah yang kita batasi sementara di reschedule dulu untuk donornya. Jadi bisa mengundur waktunya untuk donor karena stoknya cukup tinggi kayak dilihat di golongan darah apa tadi B gitu ya. Oh ya, paling banyak ya tadi ya. Kalau O kan memang selalu tinggi gitu, tapi memang dia kebutuhannya selalu juga tinggi. cukup tinggi. Tapi kalau yang di B itu kan relatif tuh, maksudnya nggak terlalu tinggi banget. Jadi memang nanti kalau misalkan donor di luar, kemudian petugas menyampaikan, oh ini sementara di ini dulu ya Pak ya Bu, sementara di reschedule dulu, kemudian nanti bisa donornya kapan karena ini memang stok kami sangat amat cukup. Jadi nanti kalau sudah mulai berkurang, nanti baru bisa donor lagi. Gitu. Sementara ini golongan B sama O sih kayaknya, ya Bu. Iya. Yang di luar loh ya. Tapi kalau yang di dalam gedung semuanya kita Diterima. Diterima. Gitu. Oke. Keren sekali. Berarti itu stoknya sudah cukup segitu ya. Oke. Karena kan darah ini tadi seperti Mbak Puji sampaikan kan kita harus menjaga usia darah itu ya kan. Ada zona kuning, hijau dan juga merah. Itu bukan lampu bangjo, tapi itu zonasi stok darahnya itu seperti itu. Oke, luar biasa. Ini kita lanjut podcastnya bulan Oktober ya. Yes. Ditunggu. Nanti ketemu bulan Oktober nanti Ketemu sama bulan Oktober. teman P2 siapa lagi. Iya, nanti ada kayak arisan gitu tau di kopiok. Nah, keluarnya namanya siapa? Kemarin kan bisa Maton ini. Iya, kemarin sama Atun sama Bu Yani juga sudah. Lah ini sama adiknya Atun. Sama Mbak Puji. Ntar Oktober sama siapa lagi? Home Pimpa aja ya bertiga. Oke, jadi gitu aja podcast hari ini. Buat teman-teman yang mau donor silahkan ya. Kita tidak menolak. Dan ada apa di bulan September? Stay tune aja, ditunggu dulu aja. Pokoknya mak dek mak teratap. Yes. Oke, sampai jumpa di Jabur PMI Solo selanjutnya. Dadah. Ciao.